Hah? Dewa, ada sinyal sih Dewa untuk wifi Dewa. Ah? Nah. Ane cenan. Pangidan gue nulis di Facebook no. Udah live. Teman-teman, silahkan di-share dulu ya. Share ke teman-temannya, tag teman-temannya. Sebelum saya mulai, saya beri waktu kurang lebih 5-10 menit. Setelah ada 300-500 orang, baru saya akan mulai. Sambil saya lihat HP-nya dulu siapa aja yang live. Saling sapa-sapa. Hai. Ntar saya lihat dulu ya. Ya. Silahkan bagi yang sudah live, komen-komen di status Anda, dari mana, sudah siap mengikuti, silahkan share dulu ke teman-temannya, tag teman-temannya. Saya tunggu 300-an orang sampai 500 baru saya akan mulai. Kurang lebih 5 menit lagi. Nanti saya akan mulai. Kalau ada suara saya yang tidak jelas, tidak kedengaran, putus-putus, nanti ada apapun silahkan di komen sehingga enak saya bisa melihat dan saya bisa memperbaiki di sini. Silahkan dulu teman-teman, sambil bilang dari mana, dari kota mana, sudah siap belum nonton? Sediakan waktu Anda 45 menit ke depan. Siapa aja ini? Saya pengen lihat dulu ya. Ini teman-teman di IG juga. Saya akan live 2, yang itu Facebook, yang di sini IG. Siapa aja ini? Wah, banyak sekali. Saya tunggu sampai 300 orang, kurang lebih 5 menit sambil santai. Anda siapkan waktu. Kalau mau ngopi sambil nonton saya. Saya kangen sekali lihat wajah Anda. Anda bisa lihat saya nggak bisa lihat Anda. Siapa aja ini ya, saya lihat dulu ya. Ibu Jui Faras. Kasih Bu, dari kota mana? Tulis Bu. Bu, siapa ini ya? Alsi Lolongan. Apa kabar? Dari Makassar. Bu Manda. Manda Bali. Terus siapa lagi? Eri Rawis. Ayo di-share dulu ke teman-temannya. Sambil ini belum juga jam 7:30. Nggak tahu ini sudah jam 7:30 belum ya? Belum? Jadinya belum 7:30. Nanti di-share-share dulu sampai ada 300-an orang supaya semua sudah siap, baru saya masuk ke materi. Bagaimana kita menghadapi situasi seperti saat ini. Work from home. Jadinya di rumah aja. Silahkan di-share dulu ya. Sambil saya ngelihat dulu apa yang saya mau omongkan nanti. Saya barusan membuat sedikit tulisan supaya enggak cerita saya kemana-mana, baru hanya sedikit lah, beberapa, sambil kita ngobrol santai, sambil bincang-bincang apa sih solusi kita untuk ngadapin krisis COVID saat ini. Bagaimana menghadapi situasi yang berat dan sulit seperti saat ini. Silahkan komen dulu dari kota mana, biar saya bisa sapa-sapa. Di-share ke grupnya, share ke 3-5 grupnya Anda, komunitas, share di WA, share supaya teman-teman ingat bahwa ada live sekarang tentang
apa namanya, peluang dan tantangan di masa krisis virus corona ini. Siapa ini ya yang di IG? Pak Baliage. Hai. Siap hadir mengikuti. Siap, Pak? Saya tunggu dulu ya sampai 300 orang. Nanti jam setengah 8 lebih 5 atau lebih 10 saya akan mulai. Saya dua ini, saya live dua. Ingat ya, satu di Facebook, satu di IG. Ya, siapa aja ini? Bu Noni, rajin berjemur ya Pak. Ya Bu, udah kelebihan berjemur ini Bu, sampai gosong. Siapa ini ya lagi ya? Waduh. Ayo komen dong dari kota mana aja ini. Ini Jayapura hadir, Siantar hadir, Bu Wahyuni. Hai Bu Wahyuni. Siapa lagi? Jayapura, Denny Yufui. Jayapura ya. Siapa lagi? Wah keren ya Jayapura. Sinyalnya bagus nggak di Jayapura? Udah bisa ngirim produk Faras belum ke Jayapura ya? Bisa seminggu, bisa 2 mingguan ngirim barang ke Jayapura. Ah, gosong kenapa? Ini? Iya ini gosong nih. Jemuran. Ini putih di sini tuh. Nih. Udahlah pakai Anava dulu deh kalau gitu. Iya gimana? Ah, masih baru ini. Oh, udah ada ininya ya. Siapa ini ya? Saya lihat dulu. Pak Gede Supariana Lombok. Apik Sandi, perawat kita. Makassar. Pejuang kemanusiaan ini. Pejuang kesehatan. Ah, udah ada belum 300? Ah, ini dia. Perawat kita. Makassar. Pejuang kemanusiaan. Ntar ya. Katanya saya gosong. Saya pakai ini dulu deh. Udah ada belum 300? Hah? Ini di IG baru 14 orang. Nih, Bu Noni bilang saya gosong, saya pakai ini dah. Orang jemuran terus. Saya gosong. Saya pakai ini dulu dah. Ah, enaknya. Udah berapa? Oke, sudah 300 ya. Udah lebih 6 menit. Sudah siap belum? Kalau sudah siap, katakan siap ya. Komen di siap. Saya akan mulai. Komen dulu semua. Siap mengikuti apa yang saya ingin sampaikan, insight-insight tentang bagaimana kita menghadapi keadaan kita saat sekarang. Silahkan di komen dulu. Biar saya tahu Anda siap atau belum. Silahkan. Oke, sudah siap belum? Senang sekali. Oke, saya akan mulai. Selamat malam semuanya, rekan-rekan Facebook, sahabat-sahabat saya di IG. Selamat malam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Masih tetap di rumah? Di rumah aja? Work from home? Jalankan pekerjaan dari rumah? Terus sudah berjemur belum? Supaya tetap kesehatannya terjaga. Senang sekali malam hari ini. Saya Putu Eka Suryawan. Live di IG dan di Facebook. Untuk menyampaikan sebuah topik
diskusi yang menarik, yaitu bagaimana kita bisa melihat peluang dan apa tantangannya di era krisis pandemi virus corona ini. Semua dari kita mungkin tidak menyangka dampaknya akan separah ini buat seluruh dunia. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Sebelum saya masuk ke materi atau cerita saya yang lebih dalam, saya ingin menyampaikan beberapa fakta. Saya ingin menyampaikan beberapa fakta kepada Anda semua. Saya pun lumayan terkejut melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan, apa yang sesungguhnya yang terjadi. Saya mengikuti pemberitaan beberapa hari ini karena saya ingin tahu bagaimana sih situasi yang sesungguhnya, dan saya keluar sempat beberapa jam setiap hari. Ya, tentunya tetap pakai masker, naik sepeda motor, lihat situasi di jalanan. Seperti apa sih yang sesungguhnya yang terjadi. Terus saya ngelihat bursa efek. Saya ngelihat beberapa insight-insight ekonomi global kita. Dan saya ingin menyampaikan, sebelum saya masuk ke lebih dalam, saya ingin menyampaikan beberapa fakta yang lumayan menurut saya sangat mengerikan. Fakta yang pertama, itu crash market terjadi di bursa saham. Jadinya saham kita anjlok hampir mendekati 50%. Itu sesuatu yang sangat mengagetkan kita semua. Dan ini krisis sudah pernah terjadi di tahun 98, tahun 2008, dan sekarang terulang lagi karena efek dari lockdown, efek dari pembatasan sosial, sehingga ekonomi turun drastis. Terus kemudian saya melihat dari pemberitaan PHK terjadi di mana-mana, dan saya melihat sendiri teman-teman saya lumayan banyak yang kena PHK. Ada ribuan, bahkan ratusan ribu, dan Indonesia belum merilis berapa jumlah detil orang yang mengalami PHK sampai saat ini. Jadinya dari pemerintahan kita belum merilis. Cuma di Amerika itu sudah merilis data terakhir. Dalam 1 bulan terakhir ini, di Amerika terjadi PHK besar-besaran. Itu mendekati 9 juta orang, 9 juta. Bayangkan, dalam waktu 1 bulan mereka dilaporkan oleh pemerintah Amerika kena PHK dan mendapatkan tunjangan sosial. Itu data dari Amerika. Jadinya benar-benar dampak corona ini begitu luar biasanya dalam kehidupan. Bayangkan orang yang awalnya hidupnya enak, bekerja dengan kepastian gaji yang jelas, mendadak langsung berhenti bekerja dan menyandang predikat orang tidak mampu dan dapat tunjangan sosial dari pemerintah Amerika. Itu sangat mengagetkan. Itu jumlahnya 9 juta. Kalau Indonesia belum merilis, tapi hitungan saya jutaan. Jutaan orang. Di Bali saja, itu hampir semua hotel pegawainya dirumahkan. Dengan status tidak jelas, entah mereka di PHK, tapi intinya tidak digaji. Banyak. Terus travel, rent car mobil, semua mereka berhenti, stop. Hampir tidak ada kegiatan sama sekali. Dan kemarin -7. Jadinya dari +7
Tahun lalu sekarang menjadi -7, jadinya ngedrop 14%. Jangankan ngedrop di atas 10% ekonomi sebuah negara, turun 0,5% saja ekonomi, itu akan memunculkan ribuan pengangguran baru. Itu memunculkan ribuan pengangguran baru. Dan ini Cina yang pertama kali melakukan lockdown karena virus, Cina lah yang pertama kali mendapatkan dampaknya. Kalau Cina kan mulai Januari, Indonesia mulai Maret. Nanti kita belum sepenuhnya merasakan efek corona ini sebenarnya. Belum. Ini baru mulai. Baru pintu gerbang. Baru saja orang mulai menutup, baru mulai di Indonesia itu melakukan pembatasan-pembatasan sosial. Pembatasan sosial sudah mulai di Jakarta, di Jawa Barat, baru mulai. Belum orang kena hukuman, jadinya baru dihimbau, baru mulai. Dan ini akan diperpanjang. Coba bayangkan, apalagi saya bilang, hampir semua sektor bisnis, itu terus yang ini yang ketiga. Ekonomi crash. Yang kedua, pengangguran terjadi di mana-mana. Pengangguran. Terus yang nomor 3, kalau kita lihat, untuk melihat ekonomi kita secara global, kita harus melihat harga minyak mentah. Harga minyak mentah sekarang itu drop per barelnya itu $16 US. 16 US, bayangkan. Yang harga minyak pernah di angka 100 lebih, 100 US per barel minyak mentah, sekarang ngedrop di $16 US. Itu artinya apa? Minyak itu oversupply, kebanyakan minyak, produksi tidak terjadi. Berarti semua diproduksi, dijual harga murah pun nggak laku. Coba bayangkan. Dijual harga murah pun, itu biaya produksi segitu aja nggak ada biaya produksi. 1 barel $16 US minyak mentah, bayangkan. Dan seharga segitu, nggak ada yang beli. Ini artinya apa? Semua industri mandek. Semua industri lagi mandek, lagi diam. Industri lagi diam. Benar-benar tidak terjadi produksi. Terus pertanyaannya, sektor apa aja yang terdampak? Sektor apa aja yang terdampak? Hampir semua sektor terdampak, saya bilang. Hampir. Yang paling keras dampaknya itu apa? Hiburan. Sektor hiburan. Itu udah pasti. Kafe, klub, tempat nongkrong, terus tempat orang berkerumun, itu udah. Even jadinya semua IO yang lagi nongkrong di rumah. IO, artis, nongkrong. Kuliner, itu nurun drastis. Biasanya kita malam mingguan kuliner, kemana, ke rumah makan mana, kayak gitu misalnya ikan bakar dan sebagainya, itu hampir nggak ada sekarang. Mall, tutup, saya bilang. Mall, itu karyawannya puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu, tutup. Mana ada orang berani ke mall? Coba bayangkan, hampir semua sektor terdampak. Hampir semua sektor. Kalau dulu tahun 98 sama 2008, itu hanya sektor ekonomi saja yang terdampak. Tapi sekarang rakyat kecil benar-benar merasakannya. Rakyat kecil merasakannya. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan ini terjadi? Sampai kapan? Itu banyak orang yang bertanya sama saya, entah di WA, ngobrol, sampai kapan? Tidak ada satupun orang yang bisa menjawab. Saya lupa sektor lagi satu, hiburan, bola, basket, itu nggak bisa juga hidup. Yang suka nonton bola sekarang Bali United udah nggak bisa lagi. Sampai kapan ini akan terjadi? Ya kan? Sampai kapan? Pertanyaannya sampai kapan? Nggak bisa dijawab. Kalaupun, saya bilang ya, kalaupun Indonesia sekarang membuka lockdown-nya, dibebaskan masyarakatnya,
Lockdown-nya dibuka deh, besok lockdown pemerintah, ekonomi turun, lockdown dibuka, anggap saja begitu besok. Apakah masyarakat mau berkerumun? Apakah masyarakat mau langsung jalan begitu saja? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena vaksin virus corona COVID-19 belum ditemukan. Itu kuncinya. Kalau obatnya untuk orang yang sakit. Kalau obat virus corona untuk orang yang sakit. Tapi vaksinnya sampai saat ini belum ditemukan. Sampai detik ini belum ditemukan vaksinnya. Kapan kira-kira ditemukan? Setahun lagi apakah 2 tahun lagi? Belum. Perkiraannya setahun 2 tahun lagi baru akan kerilis vaksinnya. Kalau obatnya mungkin sudah beredar, obatnya itu untuk orang sakit. Tapi kita yang sehat berani nggak keluar? Belum tentu. Ya kan? Jadinya ini awal pintu gerbang krisis. Belum mulai, saya bilang. Belum mulai. Lockdown aja belum selesai kok. Lockdown baru mulai. Baru mulai. PSBB itu pembatasan sosial berskala besar oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi baru dimulai. Baru coba-coba ini. Belum aturannya ditegakkan. Itu beberapa kota seperti saya lihat tadi pagi di pemberitaan beberapa kota lagi. Di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, itu mulai ada lockdown. Itu tambah parah lagi. Apa yang akan terjadi? Tambah parah lagi. Coba bayangkan itu. Tambah parah, saya bilang. Ekonomi kita akan bukan hanya sektor menengah ke atas, sektor bawah yang paling kena kehantam luar biasa. PHK di mana-mana. Ini belum, saya bilang, baru mulai. Krisisnya belum. Corona ini baru mulai coronanya. COVID-19-nya baru mulai. Dampak ekonominya kapan? 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, setahun lagi baru kerasa. Baru terasa. Sangat-sangat terasa. Orang benar-benar nggak bisa makan. Benar-benar orang akan pulang kampung. Karena nggak bisa kos. Nggak bisa bayar kos. Mereka akan pulang kampung. Dan di kampung pun nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadinya ini data dan fakta yang akan terjadi. Saya bilang. Itu pertanyaan sampai kapan? Kita semua nggak tahu. Tapi perkiraannya dampak. Orang bilang ya pariwisata enggak 3 bulan lagi akan ramai lagi. Enggak. Percaya sama saya. Butuh waktu tahunan untuk memulihkan keberanian orang untuk keluar. Butuh waktu tahunan. Apakah Bali akan ramai akhir tahun ini? Belum tentu. Jauh. Jauh panggang dari api. Jauh banget. Belum tentu. Apakah orang sudah berani ke mall lagi 6 bulan? Belum tentu. Orang masih takut. Apakah orang sudah berhenti nanti pas ke masker? Enggak. Itu akan berjalan terus. Terus dampaknya sama diri kita pribadi apa? Dampaknya saya bilang. Dampaknya saya bicara dulu hal yang supaya kita paham semua. Dampaknya, yang pertama dampaknya di kesehatan kita. Pemberitaan yang bertubi-tubi itu akan menghantam sistem imun kita. Sistem pemberitaan, terus cerita tentang penyakit, kematian dan sebagainya itu akan nomor 1 ke kesehatan kita. Nomor 2 ke ekonomi kita, ke keuangan kita. Uang kita. Terus nomor 3 ke mentality. Itu dampaknya kepada diri kita, bagaimana dampak kita sama COVID ini. Kesehatan, ekonomi, mental. Kita kan, waduh, saya bilang, kalau saya dengar cerita orang-orang bawah, aduh susah banget. Mental mereka ngedrop down, ketakutan luar biasa. Down. Dan ini sangat mempengaruhi, ini saling terkait ya. Sehat, ekonomi, mental, ini menyatu, itu parah banget dampaknya. Seperti itu keadaan kita. Dan krisis saat ini itu jauh lebih parah dari tahun 98 yang pernah saya rasakan. Saya pernah merasakan tahun 98, tapi ini jauh lebih parah. Ini belum terjadi, tapi sudah saya merasakan jauh lebih parah. Pertanyaannya sekarang, apa mau kita dijajah terus oleh ketidakpastian? Benar nggak? Apa kita mau kita dijajah terus oleh ketidakpastian?
Sesuatu yang tidak jelas kapan berakhir dengan hanya diam di rumah dalam keadaan bingung. Tidak melakukan apapun, hanya diam di rumah. Toh juga setiap orang sama, aduh dia juga begitu kok, nggak punya duit. Apakah kita begitu? Hari ini saya akan memberikan insight-insight yang sangat luar biasa kepada Anda. Bagaimana kita melihat sebuah peluang dalam setiap krisis. Saya akan menyampaikan bagaimana kita tidak diam, tapi kita bergerak, melakukan banyak hal, bagaimana melihat situasi ini dengan jernih, apa yang harus kita lakukan, dan di mana kita bergerak, dan apa prospek ke depannya. Apa prospek ke depannya, dan haruskah kita banting setir, yang awalnya dulu bisnis pariwisata, yang awalnya dulu sekarang bisnisnya terdampak, beranikah kita banting setir dan melihat insight-insight baru? Untuk melihat kenyataan yang sesungguhnya, bahwa dunia global sedang berubah. COVID-19 ini hanya pemicu perubahan global dunia. Siap nggak kita untuk berubah? Saya akan memberikan insight-insight kepada Anda. Saya memberikan sebuah ilustrasi. Saya memberikan sebuah pandangan. Ke depan, setelah COVID-19 ini berakhir 1-2 tahun ke depan, setelah ini berakhir, yang nomor satu, model bisnis akan berubah. Itu udah pasti. Jangan berharap model bisnis yang seperti sekarang itu akan terjadi. Model bisnis akan berubah. Model pekerjaan pun akan berubah. Karena kita sudah dibuat, hidup seperti ini dibuat menjadi biasa. Dengan situasi seperti ini, model bisnis akan berubah. Kehidupan pun akan berubah. Contoh model bisnis yang akan berubah apa? Dulu, orang tidak biasa pakai masker keluar. Contoh ini, model kehidupan masyarakat akan berubah. Dulu orang yang tidak biasa pakai masker keluar, sekarang setelah COVID-19 berlalu, apakah mereka berhenti pakai masker? Enggak. Tetap pakai masker. Akan terus pakai masker. Jadinya bisnis masker akan bertumbuh melejit. Karena model bisnis, jadinya mereka akan pakai pelindung muka. Kemana-mana pun mereka akan keluar. Tidak akan berhenti. Anggap aja sekarang virusnya berhenti. Besok Anda berhenti enggak? Karena sudah terbiasa 21 hari pakai masker. Lebih dari 21 hari itu akan menjadi kebiasaan. Anda akan pakai masker terus-menerus. Pola hidup. Terus kemudian hand sanitizer. Ini hand sanitizer. Ini Faras lagi mau buat ya. Ini sampelnya dan sebagainya. Ini nanti kita akan buat karena ini akan booming. Apakah dulu saya nggak suka pakai hand sanitizer. Tapi sekarang menjadi sebuah kebiasaan. Kemana-mana kita pakai. Kita kemana-mana semprotin di tangan. Seperti ini ya. Seperti ini kita pakai. Bawa yang botol yang kecil-kecil dan sebagainya. Seperti ini ya. Jadinya kemana-mana kita akan pakai hand sanitizer. Pola hidup kita. Orang mulai aware akan kesehatan. Itu nomor satu. Akan terjadi. Kalau dulu orang nggak peduli tentang kesehatan. Tapi sekarang orang akan. Kenapa? Pemerintah melakukan promosi gratis. Secara terus-menerus dan masif. Ayo cuci tangan. Lindungi muka Anda. Tingkatkan sistem imun tubuh Anda, minum vitamin C yang banyak, dan sebagainya. Promosi terus-menerus. Ya kan? Pemerintah melakukan promosi, tidak tanggung-tanggung. Stay at home, tinggal di rumah, jangan keluar. Berarti jangan keluar, itu pemerintah promosi terus. Lebih dari 21 hari akan menjadi kebiasaan. Work from home, berarti model bisnis akan berubah. Semua akan bekerja dari rumah. Faras, perusahaan saya, itu hampir sepertiganya karyawan sudah mulai kerja di rumah. Dan ternyata efisien. Jadinya bagus anak-anak kerja di rumah. Jadinya nanti ke depannya bisnis work from home itu yang akan jalan. Karena terus didengungkan work from home. Promosinya luar biasa. Jangan jalan-jalan ke mall, bisnis mall mati. Jangan kerumunan, bisnis yang terkait dengan kerumunan lama akan pulihnya.
Itu insight saya, peluangnya. Ya kan? Itu berarti Anda bisa ngelihat nggak? Apa yang bisa saya lihat? Kita bisa lihat nggak di mana letak peluangnya bahwa dalam keadaan seperti ini? Kalau 98 dulu masalahnya di pemerintah. Pemerintahnya yang digulingkan. Beres semua. Ya kan? 2008 mas epicentrumnya waktu krisis 2008 Amerika. Properti, perbankan. Di sana beres, di sini beres. Di sini masalahnya apa? Kesehatan. Kesehatan dibereskan, beres semua. Berarti bisnis yang berkembang, bisnis kesehatan. Yang berkembang adalah bisnis kesehatan. Dan apa lagi? Kita lihat apa? Ini saya lihat dulu ya. Jadinya satu kesehatan. Dan beruntung sekali memang Faras on the track. Kebetulan sekali Faras berdiri 2 tahun ini on the track. Jadinya semua produk-produknya tentang kesehatan, bagaimana menjaga sistem imun, nanti akan saya cerita tentang itu. Bagaimana Anda bisa melihat peluang ini. Sekarang saya ngasih tahu secara urut ya. Bisnis model apa yang akan bertumbuh pasca corona ini atau bahkan corona ini pada saat COVID-19 sedang berlangsung. Oke, nomor 1, bisnis kesehatan. Apapun yang terkait dengan kesehatan bertumbuh. Alat-alat kesehatan, produk kesehatan, antibodi imun untuk meningkatkannya, kebersihan tangan tubuh, antivirus, antibakteri itu akan bertumbuh luar biasa. Akan bertumbuh luar biasa. Pada saat krisis aja barangnya laku, apalagi setelah krisis boom. Saya bilang, booming. Pertanyaannya, Anda siap nggak beralih haluan sambil menunggu sektor yang lain pulih? Sambil menunggu sektor yang lain pulih. Yang kedua, agroindustri. Jadinya Anda kembali ke kampung. Pertanian yang diolah menjadi makanan, bahan pokok, makanan dan minuman. Bahan pokok pokoknya yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Ya pulang kampung. Jadinya bisnis agro, pertanian. Terus yang ketiga, online marketing. Saya bilang, orang akan mulai melirik online marketing. Nggak bisa keluar, work from home caranya gimana? Bener nggak? Iya kan? Iya kan? Bener nggak? Online marketing. Mau tidak mau Anda harus bisa jualan lewat online. Mau nggak mau. Nggak ada pekerjaan lain sekarang selain itu. Jualan online. Apa yang dijual? Iya, produk-produk agroindustri dan produk-produk kesehatan. Online marketing. Jadinya kalau Anda start dari sekarang, mulai belajar, ego Anda tanggalkan, Anda akan survive. Anda akan survive melewati masa krisisnya. Anda akan benar-benar muncul orang hebat baru. Orang hebat baru. Jadinya itu, online marketing. Bisnis online marketing akan bertumbuh. Jadinya Anda harus menguasai bisnis online marketing. Nggak mau nggak. Tanggalkan ego Anda. Saya bukan seorang pedagang. Lupakan. Anda harus mulai bisa. Saya malu di Facebook. Malu jualan produk. Lupakan itu. Ego tidak akan membuat Anda bisa makan. Saya bilang. Ego. Rubah haluan. Kalau nggak gitu nggak bisa. Butuh waktu 1-2 tahun untuk memulihkan keadaan. Bahkan lebih. Memulihkan keadaan. Dan setelah pulih pun keadaan, modelnya itu akan jauh lebih berubah. Kehidupan sosial kita akan jauh lebih berubah. Hal-hal sederhana saya bilang, kalau orang ulang tahun ya, ulang tahun, ini ngomong kosong ya cerita. Ulang tahun, kalau dulu tiup lilin, gitu kan, ini lilinnya tiup. Belum tentu setelah krisis, setelah COVID-19, orang akan tiup lilin lagi. Kenapa? Dropletnya terbang di roti jajannya, di kuenya. Nanti kena virus, bakteri dari air liur kita. Coba aja lihat nanti. Nggak ada upacara tiup lilin lagi. Bener nggak?
Itu model itu akan berubah. Jadinya model kehidupan sosial masyarakat akan berubah. Model kehidupan sosial. Kesehatan, agro, terus kemudian online, terus yang keempat apa? Konseling. Psikologi itu akan hidup. Jadinya orang stres banyak, nggak punya duit banyak. Bisnis pendidikan itu akan hidup. Udah terus pasti hidup. Orang yang mau bertumbuh. Pada saat krisis, orang kehilangan pekerjaan, mereka akan belajar dunia baru. Tahun 98, itu rata-rata orang cita-citanya jadi PNS sebelum 98. Tapi semenjak krisis, penggulingan zaman Soeharto, krisis, dolar dari 2.000 menjadi 16.000 saat itu. Setelah krisis, mendadak ada jutaan orang pengusaha. Mendadak. Mereka belajar, mau nggak mau harus jadi pengusaha. Dan itu dampaknya. Dan sekarang orang akan dipaksa untuk bisa belajar bisnis online. Orang akan dipaksa untuk bisa belajar bisnis online. Ruangan harus bersih dan sebagainya. Sekarang orang sudah takut. Udara kotor dan sebagainya, AC, orang di ruangan tertutup dan sebagainya. Sekarang makanya ini, Faras ini saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Ini laku keras sekarang. Ini laku keras. Kosong stoknya di mana-mana. Faras memproduksi diffuser ini untuk cleansing ruangan. Jadinya secara natural itu kosong. Benar-benar laku keras. Ini diffuser ini pemurni ruangan ini. Jadinya terbuat dari essential oil. Laku keras. Orang mau beli. Kenapa? Orang kalangan menengah itu duitnya masih banyak. Mereka beli ini karena mereka takut sakit. Takut ruangannya ada. Ini laku keras, saya bilang. Ya, berarti kan model seperti ini. Apakah setelah dampak corona itu berakhir orang berhenti pakai diffuser, berhenti pakai essential oil seperti ini, minyak esensial yang antivirus, antibakteri? Enggak, akan terus berlanjut. Jadinya tidak berhenti, lanjut terus ngebut. Jadinya mulai enggak akan ketinggalan kereta kita. Enggak akan ngebut terus. Enggak akan berhenti. Orang berhenti pakai masker? Enggak, akan lanjut terus. Orang akan berhenti minum vitamin C, anti kekebalan tubuh, menjaga kesehatan tubuh seperti produk ini, minyak Faras? Enggak, akan tambah ngebut malah setelah virus. Setelah krisis ini berhenti. Jangan berpikir kita dapat bisa jualan hanya karena pada saat musim krisis seperti ini atau musim virus seperti ini. Enggak, akan lanjut terus. Orang sudah terbiasa. Promosi luar biasa terjadi oleh pemerintah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan ruangan Anda, bersihkan ruangan. Sampai pulang dari rumah semprot-semprot ya pakai hand sanitizer nanti dan sebagainya. Ya kan? Nah, sekarang berpikirlah secara jernih. Bunga teratai yang indah tidak pernah akan ada ketika tidak ada lumpur. Begitu juga Anda. Anda tidak akan pernah jadi petarung sejati sebelum bisa melewati badai. Sebelum bisa melewati badai. Badai saat ini, apakah kita diam? Tidak. Yang kelima sekarang, bisnis apa yang berkembang? Ini yang paling fenomenal, luar biasa. Bisnis yang dibenci dan bisnis yang paling disayang. Bisnis apa? MLM. Multi level marketing, MLM. Pemasaran network marketing yang berbasis online. Itu akan laku keras. Tahun 98 booming MLM. Dan banyak orang sukses baru, orang kaya baru. Tinggal pintar-pintar kita memilih bisnis jaringan yang bagus. Bisnis jaringan. Bisa menghasilkan kok 5-10 juta dalam 3 bulan, dalam 6 bulan. Dalam setahun kita bisa mengalahkan, setahun 2 tahun kita bisa mengalahkan income di tempat kita sebelumnya. Bisnis MLM, bisnis jaringan. Dan beruntung sekali saya, Faras ini hadir di situasi yang tepat. Faras itu produknya apa? Saya bilang. Satu, produknya kesehatan dan kecantikan. Ini kecantikan lagi satu, kesehatan. Ini.
Kita bisa lihat ya ini produk-produknya. Kosong. Yang isi tadi yang mana ya? Oke. Yang ini. Ini. Produk-produknya kesehatannya Faras seperti ini ya, ini juga. Banyak ada puluhan produk dan kita akan launching lagi puluhan produk lagi di masa pandemi ini. Satu, kenapa Faras? Satu, produk kesehatan. Dua, bukan hanya sekedar jual beli, tapi membangun network. Tiga, dipasarkan secara apa? Online. Bisa nggak dipasarkan secara online? Bisa. Terus yang keempat apa? Modalnya kecil. Nggak perlu modal. Kalau Anda bertani, mungkin modalnya lebih gede. Lahan belum tentu ada, tapi ini bisa. Modalnya kecil, nggak perlu modal. Kalau kita punya. Terus yang kedua, produknya kesehatan, bisnisnya online, bisa dipasarkan dari rumah. Dan cara belajar online, Anda dibimbing oleh mentor-mentor yang baik. Dan saya selalu live seperti ini untuk meyakinkan tim saya dan teman-teman kita, teman-teman dekat saya lewat live seperti ini. Karena kan jauh, nggak bisa lagi tatap muka. Jadinya saya live seperti ini. Jadinya insight terhebat menurut saya saat ini adalah untuk kalangan menengah ke bawah, yang benar-benar kesulitan keuangan dan di PHK. Cara tercepat untuk merubah hidup Anda adalah ikut network marketing. Network marketing yang produknya kesehatan, yang bisa dijalankan secara online, pemimpinnya bisa dipercaya, dan akan bertumbuh luar biasa. Anda bisa pilih bisnis model itu. Dan peluang marketnya masih besar sekali. Dan saya sebagai pemimpin Faras, saya sebagai pemimpinnya Faras, saya sudah menyiapkan produk-produk yang selain yang sudah ada. Ada banyak produk terkait dengan kesehatan. Pabrik kita sebentar lagi jadi. Kita akan buat vitamin C. Kita akan buat produk-produk anti imun yang luar biasa. Kita akan buat, selain produk ini ya, kita akan buat hand sanitizer, kita akan buat sabun, kita akan buat jamu-jamuan. Seperti produknya Sido Muncul. Sido Muncul bertumbuh juga sekarang, keuntungannya meningkat. Kita akan buat. Anda siap nggak jalan bersama kita? Apakah benar apa yang disampaikan oleh Putu Eka Suryawan, Pak Putu, insight-nya adalah kesehatan akan booming? Lihat nanti, saya bilang. Lihat nanti. Kalau Anda masih berpikir bahwa sektor pariwisata akan bertumbuh, silahkan tetap berada di situ. Tapi kalau menurut saya, jauh panggang dari api. Tidak akan pernah terjadi. Butuh waktu 2-3 tahun. 2-3 tahun kapan kita akan dapat makan. Dan itu pun pelan sekali pertumbuhannya. Pelan sekali. Mulai. Industri, agro, MLM. Saya sangat rekomendasi. Paling cepat bisa merubah nasib adalah bisnis jaringan. Dan saya rekomendasikan, ya salah satunya karena saya pemilik Faras. Saya rekomendasikan Faras. Produk Faras sangat menjanjikan. Omset Faras nggak turun pada saat seperti ini. Nggak turun, malah lebih ramai. Itu produk Rosevara yang dulu nggak laku, sekarang laku keras. Dan akan teruskah laku keras? Akan terus. Itu laku keras. Mental kita yang harus kita perbaiki. Kita harus mulai mau belajar. Mulai harus mau belajar. Pertanyaannya, kalau ada yang tanya, berapa modalnya untuk ikut join di bisnis Faras? Banyak yang tanya, Pak saya mau join. Ini saya lagi di PHK, apa joinnya? Joinnya 2,8 juta. Biar sekalian semua tahu. Joinnya berapa? 2,8 juta. Nggak punya uang, misalnya Anda bilang. Nggak punya uang untuk makan besok aja nggak punya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ingin merubah nasib, usahakan Anda punya uang. Nggak boleh tidak. Ketika Anda sudah reseller Faras, usahakan Anda belanja produk dan paksakan diri Anda berjualan. Tinggalkan zona nyaman. Zona nyaman itu buruk sekali dampaknya. Paksakan apapun yang dilakukan. Kalaupun Anda punya barang berharga saat seperti ini, ikhlaskan sementara, saya bilang. Ikhlaskan sementara. Ikhlaskan. Demi perubahan. Nanti uang balik ke kita, ambil lagi itu barang, kita beli lagi lebih mahal. Misalnya kita punya cincin, jual dulu deh. Misalnya kita punya apa lagi?
yang barang di rumah yang bisa dijual-jual dulu deh. Ganti jadi produk yang bisa kita jualkan, jalankan, bisniskan. Belajar. Terus kemudian nomor 1 berani keluar modal, mau berani belajar. Kita punya One Apps untuk kita belajari. Untuk terus kita menimba ilmu. Saya akan terus ngasih insight-insight. Ini belum masuk ke detail ya, bagaimana online, bagaimana menggunakan IG, bagaimana menggunakan Facebook, bagaimana menggunakan YouTube. Itu belum masuk ke dunia itu. Nanti saya akan pelan-pelan, step by step, saya akan mengajarkan Anda. Ini kuliah yang dari prakerja dari Pak Jokowi, harusnya Pak Jokowi yang bayar saya. Iya, materinya jauh lebih bagus apa yang saya sampaikan. Karena saya sudah pengalaman di bidang ini hampir 20 tahun. Dari usia saya 20 tahun dan sampai sekarang. Saya pengalaman di bidang ini. Dunia kesehatan, dunia online, dan bagaimana caranya meraih pasar di market yang lagi keras. Itu saya lagi benar-benar pengalaman di bidangnya. Bukan sombong, tapi minimum saya bisa membantu lebih banyak lagi orang untuk bisa masuk. Terus terakhir, kalau saya tidak punya barang, kalau saya tidak punya uang, tidak punya barang yang saya jual, yang ketiga lakukan. Pinjam barang teman Anda yang sudah jadi reseller. Ya, dropship. Dropship. Oke deh, saya pasarin. Boleh nggak saya lihat produknya dulu? Saya foto deh, saya upload di Facebook. Saya minta, saya pelajarin dulu produknya, apa sih manfaatnya. Ada nggak brosurnya, saya baca dulu. Gimana sih manfaatnya? Kita pelajarin dulu produknya. Kita pelajarin produknya. Dropship aja nggak apa-apa. Saya yakin kok teman-teman Faras yang sudah sukses dan sudah jadi member lama, mereka kan bantu Anda. Yakin. Dan Anda, Bapak Ibu yang lagi diam, jadi reseller personal lagi diam, ayo bangun lagi. Gerakkan ekonomi Indonesia. Dengan cara apa? Gerakkan, buat perputaran. Dengan cara apa? Online. Manfaatkan online. Seperti itu ya. Benar-benar saya bilang, online ini adalah peluang bagi kita semua. Online ini peluang. Bukan main-main. Saya tidak bohong ini. Perubahan. Corona ini harusnya online itu bertumbuhnya begini pelan. Harusnya bisnis kesehatan bertumbuhnya begini ya. Begini. Pelan begini. Harusnya bertumbuhnya begini. Bisnis online-nya harusnya begini. Gara-gara COVID-19 krisis ini, bisnisnya akan gini. Pum. Seperti itu dampaknya. Pum. Anda mau ikut nggak dompleng di gerakan yang gara-gara COVID-19 itu gitu naiknya? Mau nggak ikut di situ? Siapkan diri Anda dan mental Anda. Belajar lebih banyak tentang dunia online dan dunia kesehatan. Belajar lebih banyak tentang produk-produk yang terkait. Saya yakin Anda bisa bertumbuh. Kenapa Anda tidak tunggangi bisnis yang lagi melambung? Dan ini belum, saya bilang. Sebentar lagi dia akan melambung. Ini baru mulai. Ya, harusnya begini. Dia akan harusnya begini kan, naiknya begini atau datar begini, butuh waktu dia akan push, naiknya ke atas. Karena apa? Model kehidupan masyarakat berubah. Orang lebih aware tentang kesehatan, benar nggak? Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kesempatan insight sudah saya kasih tahu. Bisnis online, bisnis jaringan, agroindustri. Sekarang pilihannya ada. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Setelah acara ini, coba diam Anda sejenak. Diam sejenak. Nomor 1, berpikir yang jernih. Diam sejenak. Mungkin Anda sholat yang muslim, yang Hindu, sembahyang, trisandia. Atau yang Kristen atau Katolik atau Protestan, mungkin doa malam. Habis itu diam sejenak. Diam dalam hening. Lihat semuanya ini yang terjadi secara jernih. Lihat semuanya secara jernih. Apa sebenarnya yang terjadi? Berpikir secara jernih. Terus kemudian Anda lihat keadaan di sekitar. Apa yang sebenarnya terjadi? Lihat anak Anda, lihat lingkungan, lihat dunia ini. Apakah keinginan dunia ini dengan adanya virus untuk dunia lebih baik atau dunia lebih buruk? Renungi itu. Kenapa virus ini hadir? Apakah virus hadir untuk menyakiti umat manusia? Atau virus ini hadir
untuk memperbaiki perilaku umat manusia. Berpikir dan lihat itu secara jernih setelah Anda doa malam. Apakah dengan kehadiran ini saya tidak lagi berada di zona nyaman yang hanya diam tidak berpikir apa-apa, hanya sekedar ngikutin arus ya, kerja pagi, pulang sore, kerja pagi, pulang sore. Dengan hentakan COVID-19 ini, apakah saya harus berani berubah? Apakah saya harus berani keluar dari zona nyaman? Dengarkan hati nurani Anda, saya bilang. Dan setelah itu, take action. Take action. Jangan takut sama apa yang Anda lakukan itu salah. Jangan pernah takut. Lakukan, take action, bertindak, belajar lebih banyak, kesalah lagi, belajar lagi, daripada Anda diam. Jangan pikirkan yang lain, kurangi nonton berita yang negatif, jangan bergosip yang terlalu banyak, tapi bergeraklah ketika orang lagi diam, dan jadilah sukses ketika orang baru mulai bergerak. Bukan hanya sekedar Anda menjadi sukses, tapi Anda akan menjadi pionir bagi negeri ini untuk berubah. Anda harus lakukan yang lebih baik. Siap, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat Facebook? Mulai malam ini renungkan apa yang saya bicarakan ini, terus kemudian ambil tindakan yang pasti, bekerja lebih keras, dan lihat hasilnya setahun, 2 tahun kemudian dari hari ini. Dan saya akan akhiri acara pada materi pada malam hari ini. Sudah lumayan panjang saya cerita, saya kebablasan. Nanti kalau ada Anda bisa cerita, Anda ingin materi apa yang ingin saya sampaikan, Anda bisa komen materi untuk berikutnya, mungkin minggu depan atau lagi 5 hari saya akan memberikan materi insight tentang bisnis, insight tentang kesehatan. Materi apa? Silahkan Anda komen. Terus jika Anda merasa bermanfaat tentang topik malam hari ini, Anda mendapatkan sesuatu, silahkan Anda komen. Jadinya komen, saya dapatkan ini, saya mendapatkan ini, saya harus melakukan ini. Silahkan komen di sini supaya Anda bisa lebih terang. Terus kemudian Anda pengen nonton ulang lagi, silahkan tonton ulang lagi. Mungkin Anda tadi tidak sempat full nonton. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga pada saat situasi seperti ini, Anda terjaga kesehatannya, work from home terus. Kalau masih bisa berbagi terus. Kalau Anda belum punya pekerjaan, lihat peluang-peluang yang ada di sekitar, mulai berpikir jernih saat ini. Dan terima kasih kawan-kawan dari seluruh Nusantara. Saya lihat dari Papua, dari mana tadi online, dari Jakarta, ada dari Medan, Pematang Siantar, saya lihat kan. Terima kasih. Nah, ini bapak saya juga lagi nonton. Bapak saya di Tabanan lagi nonton, Bapak nggak pulang ini, karena nggak boleh pulang kampung katanya. Jadinya terima kasih banyak, ini banyak sekali yang nonton. Tadi masuk sampai 800-an, hampir 1000 orangan yang nonton. Jadinya terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di kelas online berikutnya bersama saya, Putu Eka Suryawan. Terima kasih, bye-bye.